Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Aguswa Putri, NIM 2001101082 dari Prodi Manajemen dengan kelas reguler A2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang biaya produksi dan keuntungan. Bagian dari ilmu ekonomi pertanian yang mempelajari cara-cara petani menyelenggarakan usaha tani disebut farm management atau ilmu usaha tani. Yang menerapkan prinsip farm management itu penting, terutama untuk usaha tani yang bersifat komersial, yang seluruh hasilnya dijual ke pasar. Di samping farm management, dikenal pula estate management, ilmu pengelolaan perkebunan. Perbedaan pokok antara pertanian rakyat atau usaha tani dengan perkebunan tidak hanya dalam usaha tani, tetapi juga dalam tujuan produksi, cara-cara mengusahakannya. Usaha tani tidak dapat diartikan sebagai sebuah perusahaan, tetapi sebagai cara hidup, way of life. Karena pada kenyataannya, kehidupan pertanian tidak dapat dipisahkan dari kehidupan rumah tangga petani. Pendekatan dibagi menjadi 3 macam. 1. Pendekatan keuntungan. Petani selalu akan mencari cara mengalokasikan input selfian mungkin untuk dapat memperoleh produksi yang maksimal, karena petani berpikir bagaimana mereka mendapatkan keuntungan yang maksimum, profit maximization. Di lain pihak, ketika petani dihadapkan pada keterbatasan biaya dalam usaha taninya, upaya memaksimalkan keuntungan tetap akan dilakukan dengan menekan biaya produksi semaksimal mungkin. Kedua, pendekatan profit maximization, yaitu pendekatan ini umumnya dilakukan oleh pengusaha besar karena dihadapkan pada kendalanya. Yang ketiga, pendekatan cost minimization, yaitu biaya dilakukan oleh petani kecil karena dihadapkan pada biaya. Petani yang dihadapkan pada kendala biaya masih dapat meningkatkan keuntungannya dengan cara menekan biaya usaha tani yang dikeluarkan sebelum dilakukan pembaharuan usaha tani. Besarnya biaya yang dikeluarkan adalah sebesar KL, dan setelah dilakukan pembaharuan, biaya dapat ditekan dengan KL. Dalam kondisi seperti ini, keuntungan yang semua hanya sebesar CD meningkat menjadi BD, fungsi produksi. Fungsi produksi merupakan suatu fungsi yang menunjukkan hubungan teknis antara hasil produksi fisik output dengan faktor-faktor produksi input. Dikenal juga dengan istilah faktor relationship atau VR. Dalam bentuk matematikanya sederhana dihubungkan dengan sebagai berikut: Y sama dengan F atau X akar min 1, X min 2, X akar 3, X 14, di mana Y adalah hasil produksi fisik. X 1 X N sama dengan faktor produksi marginal dan produk rata-rata. Tambahan dari suatu input X yang dapat menyebabkan persembahan atau pengurangan suatu satuan input Y disebut sebagai produk marginal atau PM. Ada 3 kemungkinan kondisi produk marginal, yaitu produk marginal konstan, menaik, dan menurun. Produk marginal konstan artinya setiap tambahan satu satuan X menyebabkan tambahan satu satuan Y secara profesional. Produk marginal yang menurun terjadi manakala penambahan satu satuan X
menyebabkan tambahan satu satuan Y menurun atau decreasing productivity. Hukum kenaikan hasil yang makin berkurang atau law of diminishing return, yaitu intensifikasi banyak digunakan dalam hubungan usaha meningkatkan produksi pertanian. Ini dimaksudkan sebagai penggunaan lebih banyak faktor produksi, tenaga kerja dan modal yang sebidang tanah tertentu untuk mencapai hasil produksi yang lebih besar. Selain istilah intensifikasi, ada pula istilah eksekutifikasi yang dimaksudkan sebagai perluasan tanah pertanian dengan cara mengadakan pembukaan tanah pertanian baru. Istilah ekstensifikasi ini membawa konsekuensi pada pengerjaan tanah yang tidak intensif. Dalam intensifikasi, petani diharapkan terus menambah tenaga dan modal atas tanah yang sudah ada. Sebaliknya, dalam eksentifikasi, penggunaan tenaga kerja dan modal justru dipindahkan ke tanah pertanian baru lainnya. Selanjutnya, efisiensi penggunaan input diartikan sebagai upaya penggunaan input yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan produksi yang sebesar-besarnya. Ini dapat terjadi ketika petani mampu membuat suatu upaya agar nilai produk marginal atau NPM untuk satu input sama dengan harga input tersebut. Ada dua hal yang perlu dipertimbangkan ketika analisis efisiensi akan dilakukan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tingkat transformasi antara input dan output dalam fungsi produksi. Yang kedua, perbandingan antara harga input dan output sebagai upaya untuk mencapai indikator efisiensi. Hubungan antara input dengan kombinasi biaya minimum. Untuk meningkatkan keuntungan, dapat pula dilakukan dengan menekan biaya produksi semaksimal mungkin. Ini melibatkan penggunaan dua input dengan menganggap input lain bersifat konstan. Problem ini dapat diselesaikan dengan dua cara, antara lain yang pertama, menghitung beberapa kombinasi input yang optimal sehingga diperoleh keuntungannya maksimum. Yang kedua, menghitung seberapa besar kombinasi biaya minimum yang diperlukan untuk mencapai sejumlah input tersebut. Hubungan antara input dengan kombinasi keuntungan maksimum. Yang pertama, prinsip yang harus diketahui adalah bagaimana memperoleh keuntungan sebesar mungkin dengan cara memproduksi lebih dari satu macam kombinasi. Pendekatan ini sering dilakukan dengan kebanyakan petani dengan beberapa pertimbangan. Yang pertama, tersedianya sumber daya daerah tersebut yang memungkinkan petani melakukan kegiatan lebih dari satu macam. Yang kedua, luas tanah sudah begitu sempit sehingga petani berupaya memaksimalkan pendapatan usaha taninya melalui usaha yang bersifat ragam. Yang ketiga, pada satu macam produk tidak memotivasi untuk mendapatkan keuntungan maksimum, sehingga melakukan kombinasi dengan mengelola kegiatan lain yang lebih menguntungkan. Yang keempat, petani mungkin berusaha memperkecil resiko dengan cara melakukan lebih dari satu kegiatan lainnya. Artinya, ketika kegiatan yang satu gagal, maka kegagalan tersebut akan ditutupi dengan hasil kegiatan lainnya.
Yang kelima, adanya dua macam kegiatan tanaman atau lebih dapat saling memberikan manfaat, atau salah satu kegiatan tanaman mendukung kegiatan pertumbuhan tanaman yang lain. Kombinasi hasil produksi. Pada kenyataannya, petani tidak mungkin hanya menghasilkan komoditi atau suatu barang pertanian saja. Tidak mungkin dalam satu tahun petani hanya menanam padi saja. Selain padi, petani dapat juga menanam jagung, ketela pohon, atau kacang-kacangan. Di banyak daerah di Indonesia, beberapa jenis tanaman yang ditanam pada lahan yang sama atau mungkin juga dalam waktu yang bersamaan, yang sering dikenal sebagai tumpang sari. Selain petani, seorang petani pun dapat menggunakan modal dan tenaga kerja yang dimiliki untuk melakukan kegiatan lain seperti berdagang atau memelihara ternak dan ikan. Struktur biaya uang dan biaya in natura. Biaya produksi dibagi menjadi dua, yaitu biaya yang berupa uang tunai dan misalnya untuk upah kerja, persiapan atau penggarapan lahan, dan serta biaya-biaya untuk membeli pupuk dan obat-obatan, serta biaya-biaya yang dibayarkan dalam bentuk in natura, misalnya biaya panen bagi hasil, sumbangan dan pajak. Biaya tetap dan biaya tidak tetap. Dalam jangka pendek, biaya produksi dapat pula dikelompokkan jadi biaya tetap dan biaya tidak tetap atau variabel. Biaya tetap adalah semua jenis biaya yang besar kecilnya tidak tergantung pada besar kecilnya produksi, yang termasuk dalam kelompok biaya tetap, misalnya sewa tanah yang berupa uang atau pajak, yang penentuannya berdasarkan luas lahan. Jumlah biaya tetap adalah konstan. Selain biaya tersebut, hampir semua biaya termasuk dalam kelompok biaya tidak tetap, karena besar kecilnya berhubungan langsung dengan besar kecilnya produksi. Biaya rata-rata, biaya marginal, dan pendapatan marginal. Biaya rata-rata adalah biaya produksi total dibagi dengan biaya produksi. Angka biaya produksi rata-rata ini sangat disusun karena antar daerah yang satu dengan daerah yang lain tidak sama, bahkan antara petani yang satu dengan petani yang lainnya dalam satu daerah yang sama sekalipun. Oleh karena itu, perhitungan biaya rata-rata ini tidak selamanya dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan kebijaksanaan yang benar-benar realistik bagi seluruh negara. Secara umum, ada 3 prinsip dasar ekonomi mikro yang bersangkutan dengan upaya-upaya maksimasi laba untuk setiap proses produksi. Antara lain, yang pertama, biaya marginal sama dengan pendapatan marginal. Yang kedua, tingkat substitusi marginal atau marginal rate of substitution sama dengan rasio kebalikan harga, inverse price ratio. Yang ketiga, pengembalian return marginal yang sama. Analisis keuntungan. Keuntungan merupakan selisih antara penerimaan total atau PQT dan biaya-biaya B. PT merupakan hasil kali produksi total atau PT dengan harganya. Biaya yang dimaksud dalam pengertian ini adalah biaya keseluruhan, baik itu biaya tetap, misalnya sewa tanah, pembelian alat-alat pertanian, dan lain-lain, maupun biaya tidak tetap, misalnya biaya yang diperlukan untuk membeli bibit, pupuk, obat-obatan, dan lain sebagainya. Masing-masing input produksi tersebut dikalikan dengan harganya. Selanjutnya, dalam usaha tani merupakan sebuah bisnis atau komersial. Kriteria keuntungan dapat dinyatakan dalam 3 bentuk, antara lain: yang pertama,
imbalan input output, yang kedua imbalan biaya penerima, yang ketiga imbalan tambahan biaya tambahan penerimaan. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bila salah. Wassalam.